kita, saya lihat kemarin terakhir update data itu Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu sudah sampai di posisi sedang. Nah ini kalau di total seluruh UPD di Jateng mungkin sekarang sudah tinggi, sudah masuk tinggi, karena beberapa UPD itu sudah mencapai tinggi, sudah lumayan banyak. Ini karena kawan-kawan terus saya pikir akan sadar dan mengupload bukti-bukti dari penggunaan waktu kita untuk mengikuti BIMTEK, diklat, seminar dan seterusnya itu. Jadi ini mudah-mudahan kita tidak hanya memenuhi kewajiban karena diminta sehingga kita upload seperti itu, tapi harusnya kita mengikuti itu diakui. Kalau diakui itu kan berarti sebenarnya kita dapat apa? Kita harus bisa menyampaikan bahwa saya ikut diklat itu saya dapat pengetahuan ini. Ikut berapa jam itu saya dapat apa? Sama juga hari ini. Hari ini juga harusnya nanti teman-teman harus bisa, jadi poinnya saya dapatkan hari ini itu apa? Dari sosialisasi ini. Nah itu harus bisa menjadi poin, karena kalau kita hanya mengikuti apa yang diminta nanti kelihatannya sertifikasinya banyak, tapi kalau ditanya bisa enggak paling tidak paham tentang satu hal dalam mengikuti acara ini, saya tahu betul soal ini, nanti saya bisa menjelaskan ke yang lain. Karena kita di Dinas Arsip dan Perpustakaan ini sudah terbiasa menjadi pembina ke tempat lain, itu saya paham betul. Di sini tuh kan membina ke OPD lain juga cukup lumayan teman-teman ini melakukan pembinaan. Jadi kawan-kawan saya sarankan pertama tahu betul, karena kita mau melakukan pembinaan untuk kita sendiri kan harus paham. Saya juga sampaikan di kegiatan perpustakaan yang di beberapa wilayah itu, bahwa pustakawan kalau dilatih itu kan harus lebih paham daripada yang pemustaka yang datang ke perpustakaan. Caranya supaya lebih tahu gimana? Kan suruh orang baca, kita sendiri sudah baca belum? Kan sebenarnya kita tekniknya juga tidak harus semua baca, kan buku misalnya ada 750 buku, pustakawannya harus baca dulu semua. Nah butuh waktu berapa lama? Cari poin setiap kategori itu, dari sekian itu mesti ada beberapa pengalaman. Nah kita cari yang kira-kira paling menarik untuk wilayah situ lah, paling berkaitan dengan orang-orang di sekitar. Terus ambil poinnya saja. Ambil poinnya misalnya gini, kita contoh orang-orang yang sekarang buat di media sosial. Satu buku yang agak seperti tebal begini, dia ambil intisarinya, terus dia ditulis di satu kalimat atau itu, tulis agak besar, ditaruh di misalnya di dindingnya. Jadi orang yang datang mau baca, dia baca dulu itu ringkasannya, bahwa di buku ini menjelaskan gini. Terakhir dia tambah kata-kata yang membuat penasaran pembacanya. Kalau Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silakan read more. Nah, itu bagaimana cara kita supaya menarik orang itu? Oh iya, ini poinnya ini menarik, tentang apa ya? Nah, baca dulu. Itu caranya kita bagaimana untuk menunjukkan bahwa kita itu lebih paham. Nah, sama juga nanti orang datang kan orang pikir, wah ini tiap hari di sini pasti lebih paham lah daripada saya yang nggak tahu. Misalnya guru dengan murid atau dosen dengan mahasiswa itu kan mesti orang bilang paling lebih pintar gurunya kan daripada mahasiswanya atau muridnya kan. Kenapa begitu? Karena dipikir dia yang lebih banyak membacanya. Bisa jadi dia juga nggak baca, tapi karena kita sudah punya pikiran bahwa dia pasti lebih tahu, dia ngomong barang yang salahnya pasti percaya juga. Kita itu lebih senang mendengarkan daripada mencari membaca sendiri. Ini persoalan kita. Jadi dengan kita mengikuti gini, memang tidak semua orang kan mengikuti begini dapat kesempatan dijelaskan oleh Mas Hendro misalnya. Dia sendiri, Mas Hendro sendiri pasti berpikir, ngapain habisin waktu di sini kalau ngomong terus gak ada yang nyantol di pikiran teman-teman. Itu kan wasting juga. Jadi kita harus bisa mengambil seharinya kira-kira apa yang bisa, oh titiknya di sini seperti itu. Ya kalau saya coba seperti itu aja. Terus teman-teman sudah begitu biasanya ikut banyak. Saya lihat kawan-kawan mengupload bukti-bukti itu satu orang per orang kan ada datanya semua. Itu cukup banyak. Nah kawan-kawan harus bisa mencari keterkaitan mengikuti hal misalnya ini berkaitan dengan profesionalitas di arsiparis. Berarti di tempat lain yang diikuti juga mungkin pernah. Nah ini
inti ikut di sini, di sana itu ada nggak hubungannya? Ada hal-hal tertentu yang saling bersambungan sehingga kita ambil itu terus menjadi sebuah, katakanlah, keluar RT kita sendiri. Oh, berarti kalau seperti ini berarti begitu. Nah, ini caranya supaya kita itu bisa bukan hanya mendapat pengakuan atau sertifikasi, tapi memang kita bisa ahli. Apalagi kan namanya jabatannya saja udah ahli kan, jabatan fungsional ahli kan? Apalagi ahlinya udah ahli media ya, itu udah tinggal ahli utama. Berarti itu udah banyak kita yang harus lebih tahu daripada yang lain. Padahal kita semua berusaha untuk menjadi itu. Jadi bukan hanya itu, terus kompensasinya kita mendapatkan penghargaan dan hal-hal yang lain, tapi kita sendiri memang kualitas kita bisa kita uji, bisa diuji lah, kita berani. Jadi teman-teman, saya berharap betul kawan-kawan ini dalam melaksanakan tugasnya ini harus memperhatikan memang kedisiplinan ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKN nomor 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP 94 2021 tentang disiplin PNS. Kemarin saya di apel hari Senin, saya meminta teman-teman untuk melaporkan ke saya kalau hari Senin itu misalnya ada yang tanpa keterangan seperti itu harus ada laporan, karena nanti kita minta izin ke BKD bahwa kita akan setiap Senin itu kan sesuai kesepakatan tidak ada flexi time. Jadi sistemnya kan bisa diatur di kita ya. Nah, ini nanti Senin itu tidak ada flexi time karena kita masih ada apel. Kalau kita tidak ada apel ya kita apel, tapi apel berarti flexi time tidak perlu ada untuk khusus hari Senin. Jadi itu supaya disiplinnya lebih sesuai dengan apa yang kita jalankan. Terus ini kan sistem kerja harusnya berdasarkan sesuai dengan Permen RB nomor 7 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah. Di kami, Pak Hendro, kami sampaikan bahwa kami juga sudah ada SK, kami membuat SK namanya SK Tim Penilaian Kinerja. Kalau dulu untuk fungsional itu kan ada tim PAK, penilaian angka kredit. Sekarang kita tim penilaian kinerja. Tim penilaian kinerja itu terdiri dari atasan langsung, kemudian program ya di sekretariat ya, program pengembangan dan juga ini, dan pejabat koordinator fungsional arsiparis dan fungsional pustakawan. Itu nanti dalam penilaian itu harusnya seperti ada parafnya di situ, sehingga kita mengetahui bahwa oh ini yang bersangkutan mengerjakan sesuai dengan cascading atau pembagian tugas yang ada di dalam rencana kerjanya itu. Jadi ada sambungan, saling disiplin, jadi kinerja itu saling berkaitan. Apa yang panjenengan lakukan itu harusnya juga ya ini seperti ini, menghabiskan waktu di sini bisa 2 jam. Apa yang didapat kalau tidak bisa dinilai itu sebagai sebuah kontribusi terhadap kinerja. Nah ini, jadi hal-hal ini harus saling berkaitan, sehingga pengukuran indeks profesionalitas ASN ini juga berdasarkan Peraturan Kepala BKN nomor 8 2019 tentang pedoman tata cara pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas ASN. Jadi ini mungkin nanti yang akan disampaikan oleh Pak Hendro lebih detail apa yang sebenarnya harus dilakukan seorang ASN supaya dikatakan bahwa profesionalitasnya itu secara ukuran indeksnya lebih tinggi. Ini kan semuanya nggak mungkin ada yang mau misalnya sangat rendah, ada yang mau enggak. Kalau sangat rendah bisa jadi wah ini mungkin apa ya, nanti malah berkonsekuensi terhadap TPP dan sebagainya. Jadi saya berharap teman-teman semua ikuti sosialisasi ini, pahami betul tentang apa itu IPASN, manfaatkan kesempatan untuk tanya hal-hal yang belum dipahami ya. Kemudian ini kalau bisa ada rekodnya, ada rekamannya, poin-poin yang disampaikan oleh Pak Hendro, sehingga nanti kalau kawan-kawan yang misalnya pas tidak bisa hadir, bisa silakan nonton saja. Karena kadang-kadang kita jelaskan dipikirnya, itu mungkin maunya Pak Heron ini, pengennya harus punya segini nih, ada aneh-aneh aja. Padahal tidak, ini semua sudah ada aturan yang mendasari dan yang disampaikan langsung oleh narasumber yang memang qualified dari BKN.
harus diikuti. Jadi setelah itu nanti yang kita sebagai atasan langsung dan sebagainya tinggal memantau apa yang dilakukan apa tidak. Saya kemarin terus terang yang menilai juga ini kan sudah diperintahkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja. Baru ada 3 orang yang sudah upload bukti dukungnya apa yang dikerjakan. Ya saya kadang-kadang ya memang karena banyak yang khususnya pejabat fungsional ahli media itu kan saya yang harus langsung menilai. Jadi saya kadang-kadang saya klik itu linknya itu targetnya apa, terus dia memuat apa saja bukti bahwa dia sudah mengerjakan. Satu hal yang kadang-kadang harus dipahami teman-teman bahwa misalnya memuat SK di dalamnya ada nama sendiri itu sebagai kinerja, itu saya anggap itu bukan kinerja. Karena SK itu kinerjanya di umpam yang membuat SK misalnya. Kalau orang yang dia namanya masuk di dalam SK sebagai anggota terus dia membuat SK itu sebagai sebuah bukti pekerjaan, itu tidak bisa, tidak pas, itu bukan bukti kerjaan, itu adalah perintah untuk mengerjakan. Nah, bukti itu bagus lagi kalau misalnya mengerjakan di foto open kamera malah kalau mau ya, dari pertama mulai jam segini terus terakhir di foto lagi berarti kelihatan durasinya. Itu kalau kita mau lebih detail lagi terus bahwa teman saya kerjakan. Tapi kalau tidak ya sama dengan fingerprint juga di sekeliling kita. Itu kan kalau dulu ada teman-teman BKD pernah mengkritik dan memang kenyataan ada, karena di BKD itu mereka bisa melihat dari petanya yang kita klik di Sinaka itu. Jadi misalnya ada yang datang terus dia nggak turun, fotonya hanya di dalam mobil di depan misalnya. Jadi setelah foto kan sudah hadir terus langsung pulang atau dia kemana, nanti siang atau sore udah mau selesai datang lagi cuma di parkiran dok foto lagi, yang benar bos nggak ada kerjaan apa kemana. Jadi kita namanya ASN berakhlak itu kan ada penilaian perilaku juga. Itu kalau sebenarnya diketahui maka sebenarnya ya harusnya jempol ke bawah. Tapi kita itu kan masih aspek kemanusiaan itu paling tinggi banget. Jadi akhirnya ya sudah lah, pokoknya jempolnya ke atas semua. Karena jempol ke bawah satu saja itu bisa jadi penilaian. Sebenarnya satu saja tidak nanti masih masuk kategori baik, karena di bawahnya kan nanti ada aspek perilaku dan kinerja itu nanti 40% dan 60% itu total yang di bawah kan masuk kategori baik, karena itu menentukan TPP. Sekarang kan kita kan ya sudahlah, karena kasihan ya jempolnya ke atas semua. Jadi ini tapi kita harus cek lebih baik, kawan-kawan cek sendiri daripada nanti malah yang lain atasan lain yang menilai dan sebagainya. Cek sendiri nih apa sih yang sudah saya lakukan benar enggak. Saya soalnya dulu dari dinas tenaga kerja ya Pak Haji. Jadi saya melihat pencari kerja itu luar biasa mencari kerja, sehingga kita harus bersyukur, harus apa yang sudah dipercayakan itu minimal kita dapat, kayak tadi saya bilang 1 poin aja lah ada yang bisa kita ambil, itu sudah lebih dari itu, sudah bagus daripada kita hanya misalnya hadir saja tapi tidak ada sebuah poin yang bisa kita dapatkan. Jadi teman-teman sekalian, mari kita ikuti sosialisasi indeks profesionalitas ini, karena yang namanya profesionalitas itu prof ya berarti profesor ya. Berarti harusnya itu ya memang menguasai betul. Yang sampai juga ada yang misalnya rapat, katakanlah rapat di Setda, ini ada juga nih pernah terjadi. Ketika ditanya ternyata yang datang bagiannya bukan yang mengurusi yang ditanya masalah. Jadi orang arsip tidak bisa bilang, atau arsip dan perpustakaan tidak bisa bilang, wah ini urusan perpustakaan, jadi saya nggak tahu. Jawabannya itu sebenarnya tidak seperti itu. Panjenengan menjawab apa saja, orang yang lain itu akan yakin bahwa ini pasti bisa. Dia orang arsip dan perpustakaan, pasti dia lebih tahu ya. Seperti tadi guru dan murid, mahasiswa dan dosen, dia bohong aja tetap percaya, lebih tahu. Tapi harus hati-hati,
Kalau nggak ada persiapan, kadang-kadang ada yang mungkin di situ dulu mantan arsip dan perpustakaan dan sebagainya. Ya, kalau dia counter, wah ini nggak benar tuh omongannya, yang benar nggak ada. Jadi ketika keluar, misalnya di setnya atau di tempat lain, orang tidak akan menanyakan bahwa oh, saya ini arsip-arsip nggak mengetahui perpustakaan, itu juga nggak bisa. Karena dinasnya jadi satu, kita harus tahu, minimal kita tahu sedikit. Itu poin yang saya ingin kawan-kawan lakukan. Karena tidak mungkin kita di sana beralasan, oh saya bukan di bidang P3K, saya di LPA, jadi nggak ngerti kalau soal Serikandi. Tidak bisa. Kita harus tahu, paling tidak tahu sedikit atau satu poin. Karena orang lain bila sudah tahu, jadi pasti mereka percaya kita. Tapi omongan kita bisa di cross check suatu ketika kalau kita salah juga. Jadi tetap harus ada sedikit yang kita cross. Jadi teman-teman sekalian, karena ini profesionalitas, jadi saya ingin kawan-kawan secara kearsipan dan perpustakaan juga ya, paham lah. Oh ini saya orang umum, berarti saya nggak ngerti arsip atau saya nggak ngerti perpustakaan. Ya. Umum itu dulu namanya kok bisa ya umum. Dulu saya waktu organisasi itu, waktu undang-undang 23 itu kan itu diskusi variabel-variabel itu ya. Jadi nama istilahnya umum itu dulu sempat didiskusikan sampai ramai. Karena istilah umum itu kan ada bahasa Jawanya orang umum, ada yang umum. Umum itu artinya semua yang lain yang bukan tupoksi, yang tidak spesifik dan sebagainya itu dimasukkan dalam umum. Justru pelajaran di umum itu harus mengetahui yang paling semuanya malah. Tapi panjenengan tidak perlu mengetahui sampai detail semua. Tapi paling tidak ada satu poin berkaitan dengan kepegawaian tahu, berkaitan dengan aset tahu, berkaitan dengan protokoler tahu, berkaitan dengan kearsipan administrasi tahu. Itu. Jadi umum jadi nggak paham arsip salah. Justru umum itu malah tahu semua, walaupun tidak sedalam yang menjadi bidang. Jadi itu ya teman-teman, mari kita dengarkan atau diskusikan dengan Pak Hendro, tanyakan apa nanti beliau kalau misalnya belum bisa jawab juga nanti tentu akan dijawab lagi berikutnya. Sekarang kan kita harus percaya apa yang disampaikan Pak Hendro. Jadi teman-teman gitu ya, saya berharap ini bisa menjadi titik awal kita mengetahui. Jadi apapun kegiatan besok kita harus selalu ada sertifikasi. Sayangnya ini Serikandi sedang terganggu oleh hacker. Saya tadi sudah menghubungi Pak Dipti Andri karena kita tidak mungkin menunggu sudah seminggu ini, tapi kita sebagai orang asing perpustakaan harus bisa menyampaikan kepada seluruh OPD bahwa nah, kalau terganggu ini terus alternatifnya apa? Mau menunggu saja atau mau kembali ke tata praja atau kembali ke versi 2 atau kita pakai manual, itu perintah atau harus keluar dari Android. Tadi saya sampaikan kepada Dipti, apalagi diangkat ke nasional lagi, itu sudah berapa juta lagi orang yang pakai. Kita di sini aja sudah terima telepon dari Rahma dan segala macam. Nah, dan terus gimana? Nunggu hackernya terima duit. Nanti sampai akhir tahun nggak jadi kalau belum dibayar. Orang itu bukan hacker biasa, itu hacker memang profesional. Indeksnya udah sangat tinggi juga gitu. Karena dari sekian ratus ribu itu hacker yang ini bisa tembus kok. Dan dia dengan santainya minta uang lagi. Nyepeleke banget Indonesia ya. Pak Presiden sendiri ngomong satu data. Saya sendiri waktu di Samarinda udah menyampaikan, saya ada Pak Lutfi bisa diinformasi. Saya menyampaikan bahwa Jawa Tengah sudah punya infrastruktur, yaitu server center yang ada di belakang itu punya Pemprov Jateng. Disediakan oleh Pemprov untuk setiap OPD bisa mengoptimalkan. Jadi saya mau meringankan beban pusat dengan meregionalkan Serikandi itu di kita, Serikandi, elektronik emas dan sebagainya, sehingga beban pusat tidak berat. Nanti 35 kabupaten kita bisa mulai. Saya sudah pernah masuk di sana dengan orang Swiss waktu saya di Snaker, karena pakai Makarya itu harus menggunakan server yang besar karena pencari kerjanya semakin lama semakin banyak yang menggunakan aplikasi. Mau meringankan beban pusat, tapi jawabannya dari pusat bahwa tidak bisa perintah presiden itu harus sentral satu, tidak boleh di lain-lain. Sekarang kita baca
Pak Menkominfo bilang daerah jangan semuanya membebankan ke pusat. Kita sudah punya infrastruktur biar ada backupnya. Karena orang dari Swiss itu bilang sama saya gitu, Pak, kamu punya negara kepulauan 17.000 pulau. Kalau semuanya sentral dari satu, kalau perang sama orang gampang, hantam saja di situ. Komunikasinya pasti tidak bisa cepat. Masih koordinasi surat manual, Papua sudah merdeka. Jadi terlalu lama kalau kita model begini. Jadi saya kemarin itu menyampaikan bahwa karena Serikandi ini fenomenal dan harus menjadi memori kolektif suatu saat, harusnya kami di Jawa Tengah bisa backup. Ketika ada gangguan, kayak listrik kalau di rumah sekarang itu kan semuanya pakai MCB-nya sendiri-sendiri, kamar sana sendiri-sendiri, AC sendiri. Jadi kalau misalnya macet satu, yang lain masih bisa. Sentral itu hanya database saja, bukan semuanya kita sistem semua. Tapi karena perintahnya, Pak Kepala juga menyampaikan bahwa itu sudah langsung disampaikan kepada tim nasional dan tidak boleh ada ini. Saya jadi malu juga sama Pak Sekda, karena kalau misalnya terus nanti kembali ke tata praja, padahal kemarin dengan agak berani perkasa bahwa Serikandi yang terbaik ya sekarang malah menggulingkan. Jadi tadi saya bilang pada itu Pak, jangan mohon disampaikan, saya nggak ngerti yang namanya itu, jadi saya sampaikannya ke Pak Kandar. Ada surat lah, mohon arahan bahwa ini kami harus kemana, biar kami itu kan di daerah juga yang ditanyain kita terus mau gimana. Solusinya termasuk menunggu hacker ditulis juga nggak apa-apa. Jadi kita sudah lapor ke Pak Sekda, melalui Pak Asisten, sudah diminta untuk kita membuat surat bersama OPD bahwa kondisinya seperti ini, kita laporan data terbaru. Tapi harus ada solusi sementaranya mau apa? Karena ini udah 1 minggu. Itu kalau hitung-hitungan Serikandi 1 minggu itu suratnya itu udah berapa ribu? Jadi teman-teman sekalian, karena semua sistem sekarang sudah elektronik dan saling berkaitan, maka kita pasti akan mudah untuk dipantau. Apapun yang kita kerjakan akan terlihat. Tapi ini nggak bisa kita hindari. Jadi saya berharap kawan-kawan silakan diikuti dengan baik, tanyakan saja, nggak usah ada keraguan. Ini kalau bingung nggak ngerti kan tanya. Nanti nggak malu bertanya, sesat di jalan. Jawabannya kalau sesat di jalan gimana? Sesat di jalan pulang kembali, pulang dari awal lagi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, selamat mengikuti. Terima kasih banyak kehadirannya Mas Indro di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, marilah kita ikuti bersama sosialisasi indeks profesionalitas aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang akan disampaikan oleh Bapak Indro Aris Pujianto, SSTP MSI. Beliau adalah Kasubag Program dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada beliau disilakan. Kasih ya, silakan ikuti. Baik, mohon izin Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana di Lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama kami sampaikan terima kasih atas kesempatan pagi ini untuk kita dapat sharing, berbagi pengalaman Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kami mohon
maaf dan mohon izin sebelumnya. Kami di sini tidak bermaksud menggurui panjenengan semua, artinya kita masih sama-sama belajar. Saya juga belajar, panjenengan juga belajar. Harapan kami, apa yang dapat kami sampaikan nanti, setidaknya sebagaimana yang diinginkan Pak Kepala Dinas, bahwa ada sedikit yang bisa kita ingat dan bisa kita catat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, nanti secara teknis akan kami sampaikan. Saya berusaha menyampaikan dengan cepat sebisa mungkin. Target saya 15-20 menit itu sudah paling mentok menurut saya. Nanti sisanya kita diskusi dan tanya jawab. Harapan saya begitu Bapak Ibu. Jadi yang kita perpanjang adalah sesi diskusi dan tanya jawabnya. Yang terakhir Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke materi, Bapak Ibu nanti misalnya di pertengahan saya menyampaikan, Bapak Ibu mau ditanyakan, kami persilahkan, tidak jadi masalah. Nonton ya Bapak Ibu gitu. Kalau saya alami ini, saya amati, mohon maaf, mayoritas Sri Kandi. Bapaknya sedikit, ibunya banyak ini. Senang begini. Jadi, Bapak Ibu yang kami hormati, kami lanjutkan mawon untuk materi biar lebih cepat selesainya. Next, Mas, lanjut. Jadi, Bapak Ibu, untuk dasar hukum tidak perlu kami sampaikan. Tadi Pak Kadis sudah mengingatkan seperti yang kami sampaikan juga, bahwa ini sebenarnya mandatori Bapak Ibu dari undang-undang, kemudian PP, lanjut juknisnya di Permenpan dan juga di peraturan BKN. Kami koreksi Bapak Ibu, yang betul itu bukan peraturan kepala BKN, tapi peraturan badan. Jadi di BKN itu ada dua, ada peraturan kepala BKN, ada satu lagi peraturan badan. Yang untuk juknis ini yang dipakai adalah peraturan badan. Dan kalau saya sampaikan kepada panjenengan semua, semoga tidak membuat panjenengan kecewa Bapak Ibu, bahwa Perban nomor 8 2019 itu infonya mau direvisi. Tapi ya infonya begitu. Kemarin kami pertemuan dengan BKN di awal bulan, mereka menyampaikan bahwa draftnya sudah sampai pada tahap finalisasi dan akan segera disahkan untuk perubahannya. Lanjut Mas. Bapak Ibu, ini kita lewati mawon. Lanjut Mas. Kemudian tujuan dan manfaat Bapak Ibu ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, bahwa ini untuk mengukur, kemudian memetakan dan juga untuk mengembangkan terkait dengan yang dihasilkan nanti. Manfaatnya satu untuk ASN itu sendiri, dan kedua untuk instansi, dan yang ketiga adalah untuk masyarakat. Next Mas, lanjut. Lanjut Mas, ini teori, tidak perlu kami sampaikan. Bapak Ibu, kami sampaikan lagi bahwa indeks profesionalitas ASN itu adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur dan menilai secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN. Bapak Ibu, kalau ada yang bertanya apakah dengan yang memiliki nilai indeks tertinggi itu adalah menjamin yang bersangkutan paling profesional, jawabannya belum tentu. Ya, jawabannya belum tentu. Kami banyak sekali dikomplain terkait ini. Pak, di tempat kami ada PNS yang mohon maaf kinerjanya biasa-biasa saja, tapi malah nilainya tinggi. Begitu juga ada sebaliknya, orangnya rajin Pak, sregep, andalan di sanalah, staf andalan pokoknya. Tapi ternyata nilainya cuma 78 Pak. Itu seperti apa? Ini yang salah indeksnya itu bagaimana? Bapak Ibu, kami sampaikan secara regulasi, peraturan tidak pernah salah, karena semua aturan itu dibuat ideal pada masanya. Semua produk perundang-undangan, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri atau apapun itu, semua itu adalah produk terbaik pada masa. Di tahun 2019, sebagaimana kelanjutan dari Permenpan tahun 2018, dibuat Perban nomor 8 tahun 2019 tentang IPSN ini, itu adalah produk yang paling ideal saat itu. Meskipun ketika ada perubahan dan perkembangan dinamika waktu, nanti sedikit mungkin tidak relevan atau mungkin sedikit kurang efektif, itu lain perkara. Kemudian cara menyikapinya bagaimana Bapak Ibu? Maka idealnya, kita berbicara idealnya, maka idealnya setiap PNS itu yang diukur menggunakan instrumen ini, yaitu yang menggambarkan tingkat keprofesionalitasnya. Kasarnya begitu. Jadi kalau memang yang bersangkutan itu perform pada posisi atau jobnya, maka yang bersangkutan seyogyanya setiap tahun harus improvement, meningkatkan kompetensinya. Next Mas, lanjut. Bapak Ibu, kami sedikit bercerita kenapa yang
datang pagi ini itu adalah saya Bapak Ibu. Mungkin agak kurang nyambung, IPSN kok yang datang ke sebuah program, hubungannya apa? Bapak Ibu, jadi kalau panjenengan yang di umpuk-umpuk yang paling senior, mungkin zaman dulu di tahun 2016 kami sudah pernah melaksanakan terkait dengan pengukuran ini. Namun bedanya saat itu Bapak Ibu yang membidangi di bidang pengembangan saya sendiri. Kemudian saat itu pola pengukurannya masih menggunakan Excel, tidak pakai aplikasi seperti hari ini. Dan yang ketiga, yang diukur saat itu hanya untuk pejabat struktural saja. Di waktu sosialisasi kemarin di bulan Mei di BKD kami sampaikan bahwa di tahun 2016 tersebut nilai Pemprov Jateng itu tertinggi. Saya masih ingat betul, nilai kita di atas 98, tertinggi seregional 1 BKN Yogyakarta. Karena saat itu yang diukur hanya pejabat strukturalnya saja. Untuk pejabat pelaksana, kemudian pejabat fungsional tidak diukur. Nah, di tahun 2024 ini Bapak Ibu kami juga kurang tahu gimana ceritanya, sehingga pimpinan menugaskan kembali kepada saya untuk mengawal terkait dengan IPSN di Pemprov Jateng. Dengan pertimbangan apa saya juga kurang paham, apakah karena memang dulu saya nangani terus disuruh lagi saya juga kurang tahu. Yang jelas Bapak Ibu, posisi IPSN ini tidak hanya berada pada satu unit di BKD. Kami ada timnya lintas bidang, ada dari bidang pengembangan, ada dari bidang mutasi, ada dari bidang pembinaan, ada dari bidang informasi kepegawaian, ada juga dari unit penilaian kompetensi. Karena ini multi lintas sektoral. Jadi sebenarnya singkat cerita Bapak Ibu, IPSN ini gawiannya BKD, tidak hanya BKD dalam arti bidang atau unit. Di tahun 2018 Bapak Ibu ini pertama kali dilakukan pengukuran berdasarkan Permenpan. Kalau yang kami cerita tadi di tahun 2016 itu sejarahnya IPSN adalah proper Bapak Ibu kami sampaikan. Proper salah satu pejabat di BKN sehingga disampaikan kepada daerah untuk melakukan pengukuran. Saat itu basis datanya masih menggunakan Excel, tidak pakai aplikasi. Kemudian di tahun 2018 Bapak Ibu ini cara membacanya Bapak Ibu, kalau tahunnya itu tahun yang dinilai dan periode pengukuran ke tahun setelahnya. Kami contohkan di 2018, maka proses pengukurannya adalah di tahun 2019 gitu. Jadi tahun 2018 itu diukur di tahun 2019. Di tahun 2018 data yang digunakan itu pakai survei, jadi tidak melibatkan seluruh PNS di masing-masing instansi. Di 2019 itu masih menggunakan aplikasi, tapi pakai aplikasi DJASN. Ini yang bisa mengakses hanya kami di BKD Bapak Ibu, sehingga tidak pernah kita floor ke OPD. Di tahun 2020 itu mulai menggunakan SAPK, dan SAPK Bapak Ibu kami sampaikan baik 2020 atau 2021 pasti ada yang bertanya, ini janjani opo toh kan gitu Bapak Ibu. Kemudian sejarahnya dari mana kok ujuk-ujuk kok nembe saiki ini ngopo kan gitu pertanyaannya. Jadi ceritanya Bapak Ibu di tahun 2021 2022 basis data yang kita gunakan adalah masih SAPK. SAPK dengan kami masih bisa pakai sistem inject. Jadi semua ditackle sama BKD, bahasa gitu, dihandle sama BKD, tidak kita libatkan Bapak Ibu semua. Nilai kompetensi kita suntikan ke sana, nilai kinerja kita suntikan ke sana juga. Nah, mulai tahun 2022 Bapak Ibu ini pertama kali dirintis menggunakan SIASN. Tahun 2022 diukur tahun kemarin, tahun 2023. Pada kenyataannya tahun 2022 itu baru pertama kali merintis yang namanya SIASN, sehingga belum masif digunakan saat itu. Alhasil nilai kita Pemprov Jateng berada pada kategori rendah, kalau nggak salah 56, sekian nilai kita, karena tidak ada pemberitahuan, semua langsung tarik data dari SIASN. Sehingga untuk tahun 2023 Bapak Ibu kami sampaikan, kenapa kita gencar sekali untuk menilaikan, karena pertimbangan pertama di model SIASN ini basis data yang digunakan adalah data per individu PNS. Kami sampaikan begitu Bapak Ibu. Kalau dulu BKD masih bisa nyuntik data, ibaratnya ya kita modif sedikit datanya, kita suntikkan ke sistem. Sekarang sudah bukan sakit. Meskipun datanya adalah data instansi Pemprov Jateng, tapi di dalamnya adalah data individu masing-masing PNS. Dan secara regulasi juga panjenengan sendiri yang input data tersebut disimpan panjenengan, dan juga panjenengan yang mengupload bukti dokumennya, bukan umpeknya atau bukan kepegawaian, tapi masing-masing individu PNS. Yang sistem untuk merekonkan Bu Bapak Ibu itu juga secara per NIK
per orang. Tidak bisa langsung distorkan kayak dulu gelondong itu sebetulnya sakit. Semua sekarang datanya adalah per individu. Mungkin Bapak Ibu ini algoritmanya sama dengan kebijakan yang lain. Kami contohkan mungkin di yang paling gampang mawon, dulu kita punya TNDE pertama kali berganti menjadi Tata Praja lokal Pemprov Jateng. Dulu kita juga sama di kepegawaian. Dulu kita punya SIPAK, punya SAPK, modelnya adalah integrasi data pusat dan daerah. Namun sesuai dengan kebijakan ketika semua harus wajib Srikandi, data nasional, di kepegawaian pun juga sama. Sekarang semua harus SIASN. Tidak ada kebijakan lain selain itu. Bahkan di aspek penganggaran pun juga sama. Yang kemarin kita masih bisa menggunakan GRMS, tahun depan kita sudah wajib menggunakan SIPD. Nah, jadi sedikit demi sedikit desentralisasi itu akan terasa hilang, kembali ke sentralisasi. Faktanya begitu Bapak Ibu. Jadi ini tidak hanya terjadi di dunia kearsipan saja yang menangani Srikandi, tapi di kepegawaian pun juga sama. Seluruhnya ini diambil sedikit demi sedikit kewenangannya oleh pemerintah pusat. Nanti akan kita lihat setelah ini apalagi yang mau dipusatkan setelah macam-macam. Yang mungkin yang pertama kali sekali dulu adalah terkait dengan Dukcapil yang dulu pertama kali muncul. Setelah itu muncul yang lain dan yang lainnya. Di kepegawaian Bapak Ibu hari ini semua layanan kepegawaian basisnya adalah SIASN. Sehingga pengapunten sangat Bapak Ibu yang di kepegawaian atau yang di Umpek harus nginputnya dua, nginput di SIPAK iya, di SIASN juga iya. Karena memang kondisinya masih seperti itu. Kita tidak ada pilihan lain Bapak Ibu. Lanjut Mas. Kemudian Bapak Ibu yang dinilai itu apa? Yang pertama kami sampaikan terkait dengan kualifikasi. Kualifikasi ini yang dihitung adalah riwayat pendidikan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua dimensi kompetensi ini adalah data Bangkom, singkat ceritanya gitu. Bobotnya adalah 40% bobot tertinggi. Yang ketiga adalah kinerja, yang terakhir adalah disiplin. Di era pengukuran yang lama Bapak Ibu kami sampaikan terkait dengan kompetensi dan kinerja ini menjadi kewenangan daerah, kewenangan kita. Hari ini dari 4 dimensi ini yang masih diserahkan ke daerah itu tinggal 1 yang kompetensi mawon. Kualifikasi semua dihandle given dari BKN. Kita tidak bisa merubah data kualifikasi kecuali ada prosedur mekanisme yang kita tempuh sebagaimana ketentuan di SIASN. Itulah sebabnya Bapak Ibu, teman-teman kita yang memiliki ijazah setingkat lebih tinggi, dia harus mengusulkan untuk ujian penggunaan gelar atau ujian peningkatan pendidikan istilahnya. Setelah itu lulus baru bisa diusulkan untuk pencantuman gelarnya. Dan itu pun harus diverval satu-satu oleh BKN secara berjenjang. Sehingga yang diserahkan ke kita hari ini tinggal 1, yaitu kompetensi. Nah, kompetensi ini bobotnya tertinggi Bapak Ibu, dan gap tertinggi kita di Pemprov Jateng hari ini masih di dimensi kompetensi. Yang kinerja kalau zaman dulu Bapak Ibu mungkin sebagian ada yang masih mengalami di akhir tahun BKD minta rekapan nilai SKP dikumpul ke BKD bentuknya Excel. Mungkin ada yang mengalami yang kepegawaian zaman dulu, zamannya Bu Wulan mungkin yang sudah lama sekali. Nah sekarang Bapak Ibu e-kinerja ini kita sudah punya aplikasi di Pemprov sendiri, tapi dari BKN tidak mengizinkan. Sehingga semua harus wajib pakai e-kinerjanya BKN. Kasusnya sama dengan IPASN. Jadi semua diwajibkan dari pusat, mandatori oleh pusat. Kita tidak boleh untuk mengadakan atau memiliki aplikasi lain selain e-kinerja. Konsekuensinya apa Bapak Ibu? Datanya terrekod 1 di sana. Kalau zaman dulu, mohon maaf ya, bukannya saya ngajari yang buruk. Zaman dulu ketika untuk penilaian, nilainya tak upkan, biar nilai Pemprovnya tinggi, kinerjanya tak maksimalkan. Sekarang bukan sakit, semua sudah terrekod di situ. Bahkan ada ketentuan nilai sangat baik dalam OPD minimal sekian persen, yang baik sekian persen dan seterusnya. Kalau predikat OPD-nya baik, maka tidak boleh sangat baik ada melebihi sekian persen. Itu sudah diatur sekali. Sehingga dari dimensi kinerja ini yang dulu cukup mendulang nilai ke kita, hari ini tidak bisa. Semua sudah tersistem, terrekod dari EKIN-nya BKN. Kalau disiplin Bapak Ibu itu sifatnya adalah pengurangan. Kalau selama tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin, maka nilai kita pasti akan tertambahkan 5. Next Mas, lanjut. Kemudian berikutnya Bapak Ibu kami sampaikan, kalau terkait dengan dimensi kualifikasi, maka yang diukur adalah tingkat pendidikan terakhir. Di ketentuan yang lama itu tidak memandang apakah dia itu pejabat
pimpinan tinggi, pejabat administrator atau pejabat pengawas atau jenjang yang lainnya, tapi yang dihitung adalah pure dari kualifikasi pendidikan. Di sistem yang sekarang sudah sangat menguntungkan sekali algoritmanya Bapak Ibu, jadi kita sudah dihitung berdasarkan persyaratan jabatan. Jadi Bapak Ibu hari ini masih bisa mendapatkan nilai di atas 20, 23 rata-rata masih bisa didapatkan selama panjenengan memiliki ijazah S2. Kalau yang dulu Bapak Ibu pokoknya S3 25, S2-nya 20 dan seterusnya, sudah flat begitu. Jadi hitungannya yang zaman dulu itu banyak-banyakan magister sama doktornya. Kalau Pemprov atau Pemkab itu magisternya banyak, doktornya banyak, itu pasti nilainya tinggi. Sekarang sudah lebih menguntungkan kita dilihat persyaratan jabatan yang kita miliki. Kemudian untuk dimensi kompetensi Bapak Ibu, ini yang paling sering ditanyakan dan yang memang dimutakhirkan hari ini adalah dimensi kompetensi. Dimensi kompetensi ini Bapak Ibu kalau dia pejabat struktural, maka yang dihitung adalah diklat PIM-nya sesuai dengan jenjang jabatan yang terakhir. Kemudian kalau dia pejabat fungsional, maka yang dihitung adalah pejabat diklat fungsionalnya. Kemudian ada diklat teknis, ini 20 JP, kemudian dan seminar workshop juga sama 20 JP di tahun 2023. Kinerja itu nilai Egin, kemudian Hudis itu rekodnya 3 tahun terakhir Bapak Ibu, tapi info kemarin terakhir dari BKN infonya tidak jadi 3 tahun terakhir, tapi cukup 1 tahun terakhir. Jadi bila mana ada yang pernah dijatuhi disiplin di 3 tahun, insya Allah datanya diputihkan, jadi tidak akan rekod. Lanjut, Bapak Ibu, ini kami melanjutkan yang tadi kami sampaikan terkait dengan breakdown dimensi kualifikasi. Kami contohkan kualifikasi bagi misalnya yang pertama JBT Pak Kadis, contohnya mawon. Secara persyaratan jabatan untuk jabatan pimpinan tinggi itu adalah S1 atau diploma 4. Kalau seorang kepala dinas dia memiliki kualifikasi pendidikan S3, maka di IPASN-nya maka dia kualifikasinya dapat nilai 25. Kalau dia kepala dinas S2, maka nilainya 23. Kalau kepala dinas S1, nilainya 20. Dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau dia pejabat pengawas atau eselon 4 misalkan Bu Erin, kemudian persyaratan jabatan adalah diploma 3, kalau Bu Erin S3 maka dapat nilai 25. Kalau S2 23 dan seterusnya. Bapak Ibu, menurut saya panjenengan tidak perlu berpusing mikirkan ini, karena ini sudah pasti benarnya. Karena yang penting data panjenengan itu leres dan betul, yang mikir biar sistemnya mawon. Tidak perlu jangan mikirkan kok si A dapat nilai 20, kok saya 23 dan seterusnya. Belum usah dipikir, karena itu yang main sistemnya Bapak Ibu. Yang penting punya jenengan mawon, daripada nanti pusing mikirin Bapak Ibu. Next, lanjut. Kemudian yang kompetensi Bapak Ibu, ini yang paling sering ditanyakan, yang paling banyak sekali ditanyakan kepada kami, apakah lewat WA atau telepon, tidak cuma dari Arpus tapi dari semua dinas dan OPD di Pemprov, bahkan juga SMA SMK. Kami contohkan untuk jabatan struktural, karena mohon maaf ini nomenklatur masih nomenklatur yang lama, jadi kami menyebutnya masih jabatan struktural. Untuk pejabat struktural, nilai sempurnanya dia adalah 40. Untuk dimensi kompetensi adalah 40. 40 ini diperoleh dari mana? Yang pertama diklat PIM. Kalau dia sudah PIM, maka dia dapat nilai 15. Kemudian yang kedua diklat teknis 20 JP. Kalau dia sudah diklat teknis 20 JP, maka dia dapat poin lagi 15. Kalau dia ikut seminar workshop dalam setahun itu 20 JP juga, maka ketambahan 10. Jadi nilainya 40% atau 40. Contoh yang kedua, apabila misalkan Mbak Evi sudah PIM dapat nilai 15, sudah diklat teknis dapat nilai 15, tapi enggak memiliki seminar workshop, maka nilainya Mbak Evi maksimal 30. Kalau misalnya pertanyaannya kalau nggak sampai 20 JP bagaimana? Nanti sistem yang akan menghitung secara proporsional. Jadi tidak perlu dihitung manual sama Bapak Ibu, nanti malah ribet. Dokumen Bapak Ibu ketika jumlah JP-nya itu 20 JP, maka dapat nilai 10 dan 15. Kalau tidak sampai 20 JP, nanti yang menghitung secara akumulatif adalah sistemnya sendiri. Misalkan, Pak saya cuma punya 6 JP, ya sudah hitungkan saja 6 JP. Nanti dapat poin berapa biar sistem yang menghitung. Kemudian yang kedua untuk jabatan fungsional. Jabatan fungsional juga sama perlakuannya. Diklat JF-nya itu 15%, diklat teknis 15% juga, seminar workshop juga 10%. Nah Bapak Ibu, ini saya berbagi tips kepada panjenengan semua.
kalau pengen nilai dinas atau badannya itu naik tinggi, maka yang paling pertama dikejar itu adalah pejabat pelaksananya. Pejabat pelaksana ini semuanya bisa mendapatkan bankom maksimal 40%. Kalau yang struktural, mohon maaf, PIM harus ngantri. Kalau belum PIM kita nggak bisa mengadakan. Yang JF pun juga sama. Kalau dia baru diangkat JF-nya, pasti belum diklat. Pasti nggak akan 40 nilainya. Kalau pelaksana Bapak Ibu, dia ikut diklat teknis 20 JP saja sudah 22,5. Itu sangat mendulang nilai sekali. Dan kalau Bapak Ibu memang opininya pengen up tinggi nilainya, yuk yang pelaksana ini dikumpulkan, semua harus dikumpulkan data bankomnya. Karena cuma dari itu saja diklat teknis seminar workshop. Terus kalau ada yang bertanya, bedanya apa Pak? Teknis sama seminar workshop, wes anggap baik podo. Wes intinya gitu. Daripada susah Bapak Ibu. Secara aturan diklat teknis itu diklat yang menunjang tusi di jabatan IPS. Misalkan dia adalah seorang analis jabatan di Unpad, maka dia ikut diklat teknis manajemen ASN misalnya, itu diklat teknis. Tapi kalau sulit mendapatkan diklat teknis, yang ada hanya seminar workshop pun tidak apa-apa, itu dimasukkan. Masih kita maklumi untuk saat ini, ke depan tidak boleh. Makatan Bapak Ibu. Jadi untuk yang struktural, mohon maaf, memang ini kalau Bapak Ibu yang struktural, misalnya Pak Kadis misalnya nih, belum diklat PIM 2, maka beliau di kompetensi tidak akan bisa maksimal sampai 40. Terus ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang sering masuk ke kami. Kalau untuk kepala dinas, dia kan levelnya buka Pak, nggak ikut acara, apakah bisa yang bersangkutan juga mendapatkan jumlah JP yang sama seperti hanya peserta? Bisa. Sakit. Karena begitu, kalau tidak begitu nanti semua kepala dinas nggak buka pun punya bangkok Bapak Ibu. Begitu juga level di bawahnya, misalkan eselon 3. Eselon 3 itu kan levelnya beda Pak sama staf sama eselon 4. Kalau misalkan dipaksa harus ikut bangkom rutin seperti staf, bagaimana? Ya sudah, semua event yang diselenggarakan sama eselon 3 atau unit eselon 3 itu bisa dicatat sebagai bangkom. Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Next Mas, lanjut. Untuk kinerja Bapak Ibu ini kemarin kami ada sedikit komplain dari teman-teman OPD. Kalau tahu gitu tahun kemarin tak sangat baik semua Pak, mulai gitu. Biar nilai kami naik. Bapak Ibu sebenarnya kalau dari kami malah senang. Kalau dari kami, ketika predikat kinerja itu tinggi, maka nilai Pemprov akan terangkat. Tapi kenyataannya di BKN sangat ketat sekali ketika ada pemeringkatan kinerja. Sangat baik itu proporsinya sekian persen sudah diatur, ada SE menterinya, SE3 2023 kalau saya nggak salah. Lanjut. Disiplin ini given Bapak Ibu, selama tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maka tidak jadi masalah. Panjenengan tinggal mencatatkan saja, tidak apa-apa. Lanjut Mas. Bapak Ibu, ini pengkategorian. Tadi Pak Kadis sudah ngendikan terkait dengan kategori. Untuk hari ini Pemprov Jateng itu masih berada di kategori sedang. Nilai kita masih 76. Jadi belum sampai tinggi. Belum sampai tinggi. Targetnya padahal kita berada di angka 81 sampai 90. Jadi masih perlu dipush lagi, sehingga di kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada panjenengan semua Bapak Ibu, yuk yang punya bangkom dicatatkan bangkomnya biar dapat nilai 40. Lebih khusus teman-teman Bapak Ibu yang pelaksana, karena tidak ada regulasi ketat yang mengatur seperti hanya struktural untuk PIM dan diklat teknis sebagai tingkat fungsional, maka yang pelaksana dimaksimalkan nilainya. Harapan kami begitu Bapak Ibu. Lanjut Mas. Nah Bapak Ibu, ini kemarin sore kami baru menerima surat dari BKN terkait dengan penyesuaian kebijakan. Prinsipnya, next Mas, lanjut. Prinsipnya Bapak Ibu di SIASN per kemarin sore kami cek algoritmanya tidak berubah, masih seperti yang kami sampaikan tadi. Namun Bapak Ibu, di surat itu sudah disampaikan ada beberapa perubahan kebijakan, sedikit menguntungkan dan juga sedikit merugikan. Kalau menurut saya menguntungkannya karena algoritmanya dirubah lagi, lebih menguntungkan posisi kita. Tapi dari sisi sampel atau objek penilaian, kami terus terang dirugikan karena ketambahan P3K. Jadi itu yang agak berat dan belum kami sampaikan ke forum, apakah itu di grup, surat masih kami konsepkan. Nanti tidak lanjutnya seperti apa. Tapi Bapak Ibu tidak usah mikir ini PR-nya BKD. Panjenengan input Pawon punyanya panjenengan masing-masing. Itu sudah sangat membantu BKD, membantu Pemprov. Next Mas, lanjut.
Jadi kalau yang kemarin Bapak Ibu kami sampaikan yang dinilai itu hanya adalah PNS aktif, ya kami sampaikan biasanya PNS aktif. CPNS tidak dihitung, PNS yang CLTN juga tidak dihitung, yang MPB juga tidak dihitung, yang TB juga tidak dihitung. Yang dihitung adalah PNS yang bekerja. Nah, di tahun 2023 yang diukur tahun 2024 ini sesuai dengan SI yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu, yang diukur itu adalah PNS dan P3K, PNS aktif dan P3K. P3K-nya ini P3K yang terdata sebelum tahun 2023. Di Arbus wonten Bu Erin? Sebelum tahun 2023. Sebelum tahun 2023 kita ada Mbak Ninuk dan Mas Ahmad. Ya, nanti mohon izin mungkin disampaikan dulu info awal kepada yang bersangkutan untuk memutakhirkan datanya, karena itu juga nanti akan jadi objek penilaian di tahun 2024 ini. Next Mas, lanjut. Kemudian Bapak Ibu, ini tadi yang kami sampaikan perubahan kebijakan yang menguntungkan kita sebenarnya terkait dengan kualifikasi. Kami contohkan misalnya jabatan pimpinan tinggi atau kepala dinas, kepala badan, ketika syarat pendidikannya adalah S1 atau diploma 4, maka kalau dia S3 dapat poin 25, S2 dapat 25 juga. Ini yang menguntungkan tadi saya bilang Bapak Ibu. Jadi kalau kita dengan format yang baru ini ada yang dapat nilai 100 nantinya. Kalau yang format yang tadi kami sampaikan belum ada yang dapat nilai 100 karena pasti akan terganjal di kualifikasi pendidikan, kecuali dia adalah eselon 2 yang S3. Kalau di bawah S3 tidak akan pernah dapat nilai 100. Kalau yang sekarang, yang format yang akan berubah nanti, S2 sudah bisa dapat nilai 100. Kalau yang tadi sebelum S3 tidak akan pernah dapat nilai 100. Tapi Bapak Ibu tidak usah dipikirkan mawon, ini perkara sistem. Yang penting panjenengan menginputkan saja. Next Mas, lanjut. Yang Bangkom Bapak Ibu, singkat ceritanya Bangkom yang sekarang itu dibagi 3, diklat struktural, kemudian teknis dan seminar workshop. Nantinya yang dihitung cuma jadi 1 mawon untuk yang pelaksana. Tidak dipisahkan antara diklat teknis dan seminar workshop. Yang penting jenengan punya Bangkom saja, bisa dinilai. Tapi Bapak Ibu sekali lagi di sistem SCSN yang kemarin sore kami cek belum berubah, artinya masih pakai format yang sekarang. Nah, yang penting amannya bagaimana, panjenengan inputkan mawon, di simpelnya panjenengan, di kelas teknisnya diisi, seminar workshopnya juga diisi. Lanjut Mas. Next. Ini kami sampaikan Bapak Ibu data per 26 Juni kemarin sore saya buat nilai Pemprov Jateng itu masih di 76,93. Jadi belum berada pada kategori baik. Dan nilai Dinas Arbus 77,69. Di atas rata-rata provinsi. Di atas rata-rata provinsi. Kalau kita melihat ini sudah saya breakdown per bidang. Saya mohon maaf kalau penulisan nomenklatur bidangnya kurang sesuai ini Bapak Ibu. Sekretariat 78. Kemudian bidang pembinaan arsip 78,64. Bidang pengelolaan arsip 76,52, bidang pengembangan perpus 75,45, yang tertinggi bidang layanan arsip 88,63, dan bidang pengelolaan perpus 76,17. Untuk data per individu tidak kami sampaikan karena cukup banyak. Tadi saya cek yang tertinggi Mas Taufik kalau nggak salah 98. 98 terus 98. Tertinggi beliau 98 nilainya. Bisa mentok nilainya. Kualifikasinya 23, kompetensi 40, kinerja 30, disiplin 55. Di 98 total. Jadi kalau pakai algoritma yang baru bisa 100. Kualifikasinya 25. Jadi. Kemudian menurut pencermatan kami Bu Erin dan Bapak Ibu sekalian, di dimensi kompetensi bagi rekan-rekan yang pelaksana masih memungkinkan sekali untuk di up. Masih sangat memungkinkan sekali. Dan kami sampaikan Bapak Ibu, sesuai dengan surat tersebut batas pemutakhirannya itu sampai dengan akhir Juli.
akhir bulan ini. Jadi masih sakit panjenengan untuk memaksimalkan lagi. Jadi, nanti ada surat resmi dari kami. Sebenarnya Bapak Ibu, surat sudah kami buat di Sri Kandi. Tapi saya nggak tahu itu sampai di mana posisinya. Sudah sampai saya buat, sudah kami naikkan sampai dibuka ban. Nah itu saya kurang tahu di situ sudah diteken atau belum. Saya katanya sih sudah, tapi sudah terkirim dan diterima jenengan atau belum itu saya nggak tahu Bapak Ibu, karena nggak bisa ngecek. Karena kejadiannya persis sekali Jumat pagi, Jumat pagi saya naikkan suratnya dan malam dapat kabar Sri Kandinya kena hack. Jadi mungkin di akhir weekend itu surat sudah di-approve, sudah dikirim sama kepala BKD. Nah mungkin mau dibuka hari Seninnya sudah keburu kena hack. Kayaknya begitu. Nanti kami akan bersurat lagi Bapak Ibu menegaskan, intinya masih diperpanjang, kami target sampai tanggal 21 Juli. Masih sakit Juli, 21 Juli, jadi masih longgar sekali. Dan nanti apakah ada kebijakan lanjutan misalkan terkait dengan DES dan sebagainya masih dibahas di internal kan Bapak Ibu. Yang jelas harapan kami bagi rekan-rekan pejabat pelaksana, yuk dimaksimalkan 40 Mas. Ini intinya mawon. Kalau ada yang bertanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nama saya, perkenalkan nama saya Ibu Juleha, saya Pustakaan Adi Madya dari bidang pengelolaan perpustakaan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah hubungannya dengan jenis diklat ya. Untuk diklat jabatan fungsional, apakah kalau kita mengisi itu berpengaruh? Seandainya kita mengisi antara diklat fungsional dan teknis itu, seandainya gini ya Pak, fungsional adalah diklat 0, yang diklat teknis isinya mungkin 50 CP, atau nanti di seminar melebihi 10%, apakah pengaruh dengan nilai? Terima kasih. Apakah lebih baik kita bagi diklat fungsional dan diklat teknis, atau mungkin berpengaruh seandainya diklat teknis saja tapi isinya banyak? Terima kasih. jadi Bu Zulaika begini. Ya. Diklat fungsionalnya sudah katakan belum? Seandainya kita kan membedakannya susah ya Pak, antara diklat fungsional dengan teknis. Adalah kita ngisinya hanya teknis saja, fungsional 0, tapi di teknisnya itu banyak, mungkin 50 JP, 70 JP, berpengaruh nggak dinilai? Baik. Mohon izin Bu, jadi perkataan Bu, untuk pejabat struktural dan fungsional itu ada diklat persyaratan jabatan. Kalau yang struktural itu syarat jabatan diklatnya diklat tim. Kalau yang fungsional diklat fungsional. Itu masuk persyaratan jabatan. Itu sifatnya sekali mawon sesuai dengan jenjang jabatan. Selama dia eselon 4 maka cukup sekali mawon P4 atau PKP sekarang namanya. Kalau dia JF ahli muda maka cukup sekali diklat JF ahli muda sekali mawon, nanti berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau diklat teknis sama seminar workshop itu pemenuhan tahunan, jadi setiap tahun dia harus mengisi. Nah kemudian kalau pertanyaannya kalau punya banyak bagaimana? Harusnya Bapak Ibu harusnya dibagi rata. Jadi kami kurang paham betul terkait dengan diklat teknis panjenengan. Idealnya diklat JF itu sekali saja, sekali pelaksanaan mawon. Kalau punya banyak nanti dibagi teknis dan seminar workshop. Yang penting di dua komponen itu sekurang-kurangnya 20 JP, minimal 20 JP itu mawon. Kemarin ada yang punya diklat sampai 90 JP tapi dia hanya di-input di diklat teknis, seminar workshopnya nggak diisi. Maka kami arahkan untuk dibagi biar komponennya masuk. Karena di sistem kami sampaikan dia rumahnya masih 3, yang untuk non pelaksana rumahnya masih 3. Diklat persyaratan jabatan, diklat teknis dan juga seminar workshop. Jadi langkung saya ini dibagi 3, dibagi mawon. Selama sudah ada 20 JP dilanjutkan mawon. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bu. Terima kasih.
ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan penilaian kinerja. Jadi yang ingin saya tanyakan, kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai untuk pemberian penilaian kinerja sangat baik? Karena di lapangan itu ada yang dinilai sangat baik, tapi ternyata di ajuan kenaikan pangkatnya itu ditolak oleh BKN karena yang bersangkutan penilainya adalah di kepala bidang. Jadi sebagai surat pernyataan yang dibuat itu harus ditandatangani oleh eselon 2. Sementara untuk kriteria penilaian yang tahu detailnya adalah kepala bidang. Yang nomor 1, mohon penjelasan. Yang kedua, seandainya ada kegiatan BIMTEK atau workshop atau sosialisasi, tapi OPD tersebut tidak memfasilitasi sertifikat untuk upload di pengembangan kompetensi di Bankomnya, itu bukti lampirannya itu apa? Sementara itu matur nuwun Mas Indra. Matur suwun Bu. Saya jawab yang nomor 2 dulu. Yang nomor 2 terkait dengan OPD yang menyelenggarakan BIMTEK tapi tidak menerbitkan sertifikat. Kami izin klarifikasi, ini OPD internal Dinas Kampus atau OPD lain? Oh, OPD lain. Jadi, kalau OPD lain, Bapak Ibu sakit nyuwun ke penyelenggara. Karena memang yang berhak menerbitkan sertifikat itu adalah penyelenggara. Itu yang pertama. Kalau internal OPD sakit dibuatkan. Jadi Bapak Ibu, kemarin ada yang menyampaikan ke kami, ya agak menyinggung perasaan tapi ya benar juga. Pak, berarti itu lomba minta sertifikat ya, gitu. Tak pikir-pikir, oh ya betul juga. Laras dalam konteks pendokumentasian itu laras. Jadi semua jenis kegiatan Bankom selama panjenengan mengikuti silahkan diterbitkan sertifikatnya. Dari BKN sampai dengan hari ini belum sampai kepada akuntabilitas eviden dokumen per dokumen. Oke, kami sampaikan ini bisa dimaknai Bapak Ibu sendiri, tidak perlu kami jelaskan. Dari BKN sampai dengan hari ini belum menilai terkait dengan akuntabilitas dokumen per individu. Jadi artinya Bapak Ibu selama dianggap mengikuti Bankom silahkan dicatatkan dan diuploadkan. Kasarnya ngoten Pak. Jadi misalnya kami contohkan di sekretariat Bu Erin hari ini misalkan menyelenggarakan kegiatan kita pagi ini, Bapak Ibu didaftarkan di BPSDM, keluar sertifikatnya, yang nggak ikut di ruangan ini suruh mengisi linknya pun juga tidak masalah. Kasarnya begitu, misalnya ini contoh mawon. Tapi karena konteksnya yang kita ukur adalah tahun 2023, maka kami harapkan OPD dapat mereview flashback ke belakang lagi 2023 ada nggak sih kegiatan serupa yang seperti ini. Karena kalau kita melihat di Perlan 10 2018 jenis Bankom itu banyak banget. Contoh dari Bu Erin menghadap Pak PLT Sekretaris misalkan, ada interaksi mentoring ya seperti itu, dicatatkan jadi JP itu sakit Bapak. Mbak Evi ada rakor pengendalian, di situ juga membahas kegiatan strategis di dinas, itu juga bisa jadi Bankom ternyata. Cuman di kita belum lazim dan belum familiar jenis Bankom yang demikian. Persepsinya kita adalah Bankom itu pokoknya yang diselenggarakan BPSDM, yang ada kuliahnya, yang ada lininya, dan narasumbernya itu Bankom. Selama enggak berarti tidak Bankom. Itu yang harus kita luruskan Bapak Ibu. Jadi ke depan panjenengan setiap ada kegiatan, kalau nggak salah pagi ini sosialisasi di BPSDM membahas itu. Kami sudah rapat dengan BPSDM mulai tahun ini semester 2 sampai dengan seterusnya nanti tahun depan seluruh kegiatan Bankom itu terpusat di BPSDM, baik yang diselenggarakan BPSDM, diselenggarakan OPD, atau pencatatan Bankom yang diselenggarakan non BPSDM dan non OPD. Misalkan ada acara seleksi dari Andri misalkan, panjenengan ikut dapat sertifikat, nanti nyatatnya kayak disimpan lagi tapi di BPSDM. Dan mungkin kami nyambung sedikit Bapak Ibu, kenapa sih harus input disimpek? Kami coba menjelaskan kepada panjenengan semua Bapak Ibu, semua data pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BPSDM
itu datanya otomatis tertarik di Simpek. Hari ini yang bisa menjangkau, yang bisa connect, yang bisa integrasi dengan SIASN itu hanya Simpek saja, Simpek seorang, tidak lain tidak bukan. Jadi Simapan BPSDM tidak bisa menjangkau SIASN. Jadi ada prosedur yang seperti itu sehingga kalau yang sudah dicatatkan di BPSDM otomatis kerekod di Simpek dan bisa kita rekonkan. Kami sudah memfasilitasi secara individu, panjenengan bisa rekon mandiri, sudah dimudahkan sama tim BKD, tidak perlu menunggu berdesi kami rekon, bisa mandiri, bisa rekon. Tapi yang pasti itu data Simpek Bapak Ibu, bukan data di Simapan. Nah, sehingga kalau tadi konteksnya adalah tidak diterbitkan sertifikat bagi OPD penyelenggara, ini kasus sama. Kemarin Bu Kepala BKD juga sama, ikut acara di Dinkes, karena 2023 di Dinkes, kemudian beliau tidak bisa ikut tapi nggak dapat sertifikat, akhirnya telepon penyelenggara dan dikasih. Ada juga rekan kami ikut acara di, saya lupa tempatnya, tapi nggak diberikan sertifikat. Langkah pertama, panjenengan hubungi penyelenggara, mintakan sertifikat kalau berkenan. Kalau tidak berkenan bagaimana? Ya sampun, karena memang itu tidak bisa kita intervensi karena mereka kewenangan penyelenggara. Terus bagaimana Pak caranya memenuhi Bangkom bagi semua PNS di dinas atau badan? Bapak Ibu kami sampaikan semua kegiatan yang ada di sekretariat itu ideal dan bisa diikuti seluruh PNS di dinas atau badan. Apakah itu terkait dengan kepegawaian, aset, barang jasa, terus misalkan apa lagi, perencanaan penganggaran, penatausahaan keuangan, itu semua bisa diikuti semua PNS di dinas atau badan. Jadi kalau panjenengan menerbitkan sertifikat kegiatan tersebut satu dari 3 itu bagi seluruh PNS di dinas badan itu boleh. Yang agak rancu itu misalnya kegiatan di bidang pesertanya internal, ya bukan nggak boleh, boleh sih, tapi agak kurang tepat sebenarnya. Misalkan bidang apa, menyelenggarakan kegiatan apa, pesertanya internal, boleh Bapak Ibu, tapi ya agak kurang ideal sebenarnya, karena fungsi bidang di Dinas Arbus mengkoordinir Pemprov sama dengan di bidang di BKD. Nah, pertanyaan yang pertama Bu tadi yang ingin sangat baik. Di awal kami sampaikan sebenarnya kalau dari kami di BKD tidak ada masalah terkait dengan izin baik atau sangat baik. Tetapi kondisinya adalah kasus yang terakhir rekan-rekan kita ini yang paling banyak dominasinya adalah guru, di mana mayoritas guru itu dinilai EKIN-nya sangat baik oleh atasan langsungnya Bapak Ibu. Guru itu pejabat fungsional sama dengan CF yang lain di Pemprov. Nah, ternyata pada saat periodisasi pengusulan KP dia ditolak di BKN. Kenapa demikian? Saya cerita sejarahnya dulu Bapak Ibu. Kalau di era yang lama sebelum ada Permenpan 1, JF itu membuat debak dan angka kredit. Setelah ada Permenpan 6 2022 pakai EKIN, Permenpan 1-nya keluar, kemudian tidak ada lagi angka kredit. Artinya semua dikonversikan dari penilaian kinerja. Nah, atas dasar tersebut dulu di era JF yang lama yang bersangkutan bisa naik pangkat 3 tahun minimal, paling ya lah, kalau dia sergap ya 3 tahun bisa naik pangkat dengan pakai angka kredit. Di era yang sekarang karena sudah pakai konversi dari kinerja, maka JF itu berbondong-bondong pengen memiliki fasilitas yang sama, privilege yang sama seperti dulu, tapi tanpa pakai debak, pakai EKIN saja. Nah, kalau di kami sebenarnya tidak apa-apa dari sisi IPSN karena menunjang nilai Pemprov. Tapi yang jadi masalah adalah ketika itu di-approve, diusulkan ke BKN, KP-nya batal dan diakui. Karena persepsi BKN itu harus ada surat keterangan kinerja luar biasa. Gambarnya seperti apa kinerja luar biasa? Yang memiliki satu hasil inovasi yang berdampak luas pada masyarakat. Selama tidak menunjukkan itu, maka ditolak KP-nya. Jadi pangapunten sangat, mohon maaf sekali, kami tidak bermaksud mendeskripsikan Bapak Ibu yang JF, tapi kondisinya seperti itu. Jadi kasarnya Bapak Ibu sekarang itu JF dan pelaksana itu KP-nya yomeh podo 4 tahunan. Begitu. Kalau zaman dulu memang dia rajin mengumpulkan dupa,
diisi dan seterusnya dia bisa naik KP, naik pangkat lebih cepat dibanding jabatan pelaksana. Bahkan kalau panjenengan perso, semua berkas yang diusulkan ke BKN semuanya itu bisa berbentuk scan, legalisir atau fotokopi kecuali satu berkas asli yang disampaikan, yaitu PAK. Makanya dari sana ketat sekali pengaturannya. Jadi bukan tidak boleh, kalau panjenengan mau sangat baik silahkan, selama bisa menunjukkan bukti yang bersangkutan itu benar-benar kinerjanya luar biasa. Kalau sangat baik itu persepsinya dalam konteks atasan ke bawahan Bapak Ibu itu tidak bisa menjadi eviden yang kuat di BKN. Kami contohkan begini, Bu Erin punya staff di Umpek, staff pokoknya andalane Umpek wes, apa Umpek wes karo bocah kuwi. Nah, semua orang kan mempersepsikan dia itu adalah pantas dapat sangat baik. Tapi di persepsi BKN tidak seperti itu Bapak Ibu. Kalau sesuai dengan apa ini namanya iki yang bersangkutan itu tidak bisa diberikan predikat sangat baik karena itu sudah pasti tugasnya dia, itu tugas biokui gitu. Kamu berantasi semua gawean kerjaan itu tugas dia itu. Tapi yang dimau sama mereka sangat baik itu adalah ketika melahirkan sebuah inovasi, melahirkan sebuah terobosan baru dan diakui oleh unit kerjanya, dibuktikan tanda tangan pejabat penilai kinerja atau kepala dinas kepala badan. Selama itu tidak terpenuhi maka ya sudah berarti kinerjamu baik. Kalau kami di pengukuran IPS ya malah senang Bu janjane. Karena nilai kita 30 semua, tapi kan boten angsal, tidak boleh ada materinya seperti itu. Kata gini Bapak Bu Wulan. J, monggo. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk ASN dengan penilaian kriteria sangat baik yang belum diajukan untuk kenaikan pangkat, sementara yang bersangkutan tidak mempunyai inovasi. Solusinya bagaimana Mas untuk KPP? Biar BKN memutuskan. Ada kemungkinan Karena sudah terjadi mungkin. apakah bisa direvisi atau bagaimana? Kalau per hari ini direvisi bukan sakit karena sudah close up dan data juga bisa dilihat di masing-masing EG. Sudah kadung, ya, sudah kadung. Ya, sudah kadung. Opsinya cuma dua Bu. Opsi pertama ya sudah nggak usah diusulkan KP. Opsi pertama. Karena sudah tahu pasti ditolak ya. Opsi kedua untuk Jogoroso diusulkan mau dan ditolak BKN. Kan cuma dua itu solusinya. Karena sudah pasti ditolak. Kemarin sudah banyak sekali kasus yang seperti itu dikembalikan semua. Sebenarnya bukan ditolak Bu, diminta untuk melampirkan. Ya, itu bahasa halusnya nolak ya tadi. Iya. Ini Mas Indro, kemarin itu kan kita memang mendapatkan notifikasi dari SIASN. Bahwasanya ada salah satu staf kami yang progres KP-nya itu BTS karena nilainya adalah sangat baik dan kita diminta untuk melampirkan surat pernyataan dari eselon 2 bahwasanya ini reasoningnya apa, anak ini menjadi sangat baik dan data dukungnya. Ini punya contoh nggak di OPD lain yang ada kasus yang sama dan kemudian ada solusinya tetap bisa KP gitu loh Mas? Ada nggak gitu? Soalnya kasihan kalau ini anak ternyata kemudian nggak bisa KP kan juga gara-gara sudah terlanjur dinilai sangat baik gitu. Ini menjadi pembelajaran kami selanjutnya karena setelah panjenengan ini rawuh nanti besok kita akan mengadakan rapat tim penilai kinerja. Jadi bagaimana supaya kita nggak kecolongan, kita sinkronkan semua kabit-kabit supaya dalam penilaiannya itu ya jangan sembrono gitu. Kita memang mengakui ya kita teman-teman itu ya pengennya mengapresiasi staff-staffnya yang kinerjanya sudah cukup kinerja banget dan disiplin, kemudian kita nilai sangat baik. Tapi kalau kemudian ternyata kita tidak bisa memberikan reasoning yang benar, apalagi data dukung yang betul, nah takutnya kan malah menghambat kinerjanya staff kita sendiri, Mas. Ada contohnya nggak ini dari OPD lain, matur nuwun. Matur suwun Bu. Jadi ada contohnya atau tidak? Saya jawab per hari ini tidak ada. Karena untuk model KP yang berapa 5 kali setahun KP 5 kali itu baru tahun ini dan baru tahun ini kita menemukan ada yang gagal KP karena predikat kinerjanya sangat baik.
Dan itu ditemukan memang case-nya untuk pejabat fungsional. Kalau yang pelaksana tidak ada masalah. Revisi. Nggak iso. Jadi monggo Bu. Tanya lagi tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa Bu, monggo Bu. Untuk IPASN ini kira-kira kedepannya ini maksud tujuannya untuk apa gitu? Apakah hanya sekedar untuk hanya predikat nilai oh baik, oh ini nilainya bagus begitu Pak? Terima kasih. Jadi matur suwun Bu. Ini mau tak sampaikan di akhir penyampaian sebenarnya. Tapi jenengan keburutannya kita jawab bawah. Jadi mekaten Bu, Bapak Ibu kami sampaikan gini. IPASN itu tidak ada pengaruhnya sama individu per hari ini. Kami sampaikan gini, kebijakan per hari ini belum ada pengaruh ke individu PNS. Tapi pengaruhnya masih ke Pemprov. Jadi mekaten ceritanya. IPASN itu Bapak Ibu yang dinilai adalah Pemprov Jateng. Pemprov Jateng saja yang dinilai. Nilai Pemprov Jateng itu gabungan nilai seluruh perangkat daerah di provinsi, dinas, badan, seda, dan lain sebagainya. Nilai dinas, badan, dan seterusnya itu diperoleh dari nilai individu PNS di dalamnya. Jadi kasarnya panjenengan itu menyumbang nilai untuk dinas untuk nilainya Pemprov. Itu alur perhitungannya ngoten. Kemudian yang kedua, konsekuensinya apa? Kan ngoten Bu. Dan nanti ke depan meh kepiye to? Yang pertama Bapak Ibu, secara organisasian IPASN ini mendukung RB-nya provinsi. Kalau Bapak Ibu yang nangani RB itu tahu di sana ada pengungkit dan hasil dan sebagainya, ada namanya hasil antara. Hasil antara itu sumbernya dua, satu nilai sistem merit itu menjadi kewenangan BKD dan sudah sangat baik per hari ini, insya Allah nilai kita maksimal. Dan yang kedua adalah IPASN ini Bapak Ibu. Jadi secara individu belum berpengaruh, tapi secara keorganisasian Pemprov Jateng berpengaruh. Yang berikutnya, ke depan mau seperti apa Bapak Ibu? Ke depan tetap akan dilakukan penilaian seperti halnya tahun ini. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau alurnya kita itu betul, hari ini kita tidak perlu mencatatkan lagi di Simpek, karena tinggal ambil data, direkod, selesai. Tapi kenyataannya adalah teman-teman kita, bahkan Pemprov Jateng belum memfasilitasi wadah Bankom seluas yang kita harapkan. Kelas di BPSDM itu berapa sih? Jelas tidak bisa memenuhi syarat. Kemudian Bankom yang beraneka ragam seperti Perlam 10 2018 itu juga belum tersosialisasikan kepada seluruh perangkat daerah. Baru hari ini mau sosialisasi sekarang di BPSDM. Terus yang paling sering ditanyakan adalah konsekuensinya apa sih Pak? Kalau nggak input itu saya mau diapakan? Nah, potong TPP potong biaya kan gitu. Bapak Ibu sebenarnya opsi potong TPP itu sakit logis sekali. Misalkan mau dipotong, sebenarnya nggak dipotong sih kebijakannya, mau dipending gitu loh. Dipending sampai semuanya nilainya berapa gitu. Kebijakan kemarin mau gitu kebijakannya Bu. Tapi kami menolak kebijakan tersebut. Jelas itu memberatkan teman-teman PNS. Kenapa demikian? Kami boleh Bu kalau begitu. Karena TPP itu penghargaan atas kinerja panjenengan dan ini adalah lain dimensi. Taruhlah untuk meningkatkan kepatuhan ada cara lain yang bisa kita pakai. Enggak harus pakai jurus pamungkas, TPP ini dihentikan sih, tidak bisa. Kenapa demikian Bapak Ibu kami sampaikan, kami di Pemprov itu belum menyiapkan wadah yang ideal, belum menyiapkan kebijakan yang adil buat panjenengan semua. Masa dari kemarin kita nggak ngapa-ngapain, ini miskon input, gak input diancam TPP ini dipotong. Kan dibuatan tego, kecuali Bapak Ibu kita sudah menyediakan wadah Bankom yang sangat luas. Panjenengan bisa ikut Bankom seperti yang teman-teman di mungkin BUMN atau di kementerian tertentu yang mereka sudah memiliki corporate university. Jadi Bankom itu tidak ngapunten nggih bahasa, tidak datang ke BPSDM, diajar sama WI, selesai 2 minggu atau seminggu pulang dengan sertifikat itu Bankom. Boten Bapak Ibu. Corporate university itu kita bisa mengembangkan kompetensi kita dari manapun, kapanpun, oleh siapapun. Contohnya misalkan BFI tinggal login di dashboardnya, mau diklat apa di situ yang menunjang TUSI sebuah program. Tinggal ikuti, saya ada rapat mas, pause dulu, nanti disambung sore hari, disambung malam hari bisa. Nanti saatnya post test dia post test, keluar sertifikat sendiri.
Di sana sudah seperti itu. Mungkin yang sekarang baru dilaksanakan emosi, ada ikut mungkin emosi. Nah itulah rintisan dari corporate university. Tapi emosi itu belum mencakup semua jenis jabatan. Nah sehingga Bapak Ibu, harapan kami cara yang paling logis untuk menaikkan nilai PSN di perangkat daerah adalah dengan mengaktifkan diklat kesekretariatan. Pun itu paling sederhananya konten. Nah, kemudian kalau sampai akhir periode penilaian ini masih didapati PNS yang nilainya 70 ke bawah, bagaimana kan konten Bu? Apakah ada hukuman bagi yang bersangkutan atau bagaimana seperti itu? Kemarin waktu sosialisasi kami sampaikan secara punishment tidak ada. Kami sampaikan secara punishment tidak ada. Kami tidak mau terus berganti metin-metin ini nakut-nakuti buatan mampu. Jadi kita bicarakan yang konkret mawon, secara punishment belum ada dan tidak ada. Karena itu sebenarnya adalah pendokumentasian Bangkom yang dilakukan oleh UPS saja. Nah, namun tindak lanjutnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu, setelah tanggal 31 Juli nanti ditutup untuk sistem pemutakhiran data, nanti kami akan rekap nilai akhir Pemprov Jateng itu berapa. Kemudian kami akan laporkan ke Pak Sekda juga predikat per masing-masing perangkat daerah. Kemudian yang ketiga kami sampaikan dan kami laporkan juga nama-nama PNS yang nilainya di bawah 70 akan kami laporkan. Nah nanti kebijakan Pak Sekda seperti apa ya saya buat ngertos. Nanti Pak Sekda report kebijakannya. Nanti kami akan berikan beberapa opsi. Apakah ada opsi yang diambil oleh beliau, nanti kita tawarkan kepada beliau. Yang jelas Bapak Ibu, kami garis bawahi saat ini tidak ada kaitan dengan TPP. Jadi clear deh, jangan sampai ada kabar di luar negara ngisi kok yang dipotong. Nanti nangis Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terakhir Bu, kami sampaikan seperti pertanyaannya Bu Zuleka. Ke depan Ibu, kami sudah rapat dengan BPSDM juga dan Biro Organisasi juga sudah kami rapatkan. Kami sudah mendapatkan beberapa masukan Bapak Ibu. Jadi nanti sesuai dengan Permen 6 2022 tentang EKIN, itu ada yang namanya kinerja organisasi. Jadi nanti EKIN itu nyambung dengan kinerja organisasi. Nah, kinerja organisasi kalau yang sekarang mungkin yang paling konkret ikut dari RB di Pak FG. Dari RB ada sakit dan macam-macamnya. Dan nanti akan ditambahkan IPASN ke situ. Kalau contoh best practice dari beberapa instansi yang sudah baik atau sangat baik atau sangat tinggi nilainya, contoh mawon di Kota Semarang kalau saya nggak salah nih, mungkin ada yang gabungan family di Kota Semarang. Di Kota Semarang itu IPASN syarat TPP. Di Kabupaten Malang itu juga IPASN syarat TPP. Tapi persyaratannya adalah persyaratan organisasi. Jadi contohnya ngeten. Untuk pemberian TPP tahun 2025 itu syaratnya semua PNS di dinas atau badan itu harus 40 JP di tahun 2023. Jadi TPP yang diberikan di tahun 2025 besok itu dihitung berdasarkan jumlah Bangkom kita di tahun 2024 ini minimal 20 JP. Nah, ke depan nanti IPASN ini masuk menjadi salah satu indikator kinerja organisasi mendampingi RB dan teman-temannya. Jadi masuk ke indikator kinerja organisasi, tidak per individu. Kalau per individu nanti kasihan juga. Coba bayangkan misalkan akuntan sangat bahasanya teman-teman kita yang tingkat pendidikannya rendah, jenis atau kelas jabatan rendah, dengan pramu di BPSDM, kelasnya masih pendidikannya SD, kelasnya mungkin berapa sekarang 4 atau berapa kelas jabatan itu mau dibangkomkan apa coba? Kan kita nggak logis ya, misalkan disuruh diklat sakit kan nggak mungkin. Masa diklat manajemen PNS jelas nggak mungkin, yang tugasnya dia pramu. Nah yang seperti itu masih kita pikirkan semua Bu. Jadi kalau misalkan poin wajib semua harus ikut, ya nanti tidak bisa. Nah kemarin hasil pembahasan itu ada diklat yang bisa diikuti oleh seluruh PNS, tidak memandang jenis jabatan, tidak memandang kelas jabatannya, tidak memandang kualifikasi pendidikannya.
Jadi contohnya misalkan pendidikan bela negara, pelatihan bahasa Jawa atau apa. Jadi pelatihan sifatnya general yang bisa diikuti semua PNS. Dan BPSDM saat ini baru bisa memfasilitasi kemarin yang core value berakhlak dan anti korupsi, bahasa Inggris juga bukan salah. Ya, baru. Ya, dan nanti ke depan kita akan melakukan kebijakan-kebijakan yang seperti itu. Sifatnya nanti adalah Zoom, tidak tatap muka, jadi tidak berbayar, bisa diikuti oleh semua PNS. Nah, atas kondisi ini Bapak Ibu, yang terjadi hari ini, semua PNS itu berlomba mendapatkan sertifikat. Akhirnya kemarin kami rapat di BSDM kami sampaikan, Mas, tolong disiapkan kebijakan terkait dengan penjaminan mutunya, dengan kualitasnya. Kalau melihat dinamika yang terjadi separuh semester 2021-2024 ini, yang penting kalau ada diklat, gitu Bapak Ibu, ikut. Wes orang penting ngerti, para sepenting ikut. Yang penting dapat sertifikat 20 JP, aku aman. Nah, ya sebenarnya untuk tahapan awal sesuai Undang-Undang 20 2023 tidak masalah. Tapi ke depan nek bisa ya ikut Bankom ya minimal sedikit ada yang didapat. Harapannya begitu. Jadi untuk saat ini belum ada. Nah, ke depan tetap akan dilaksanakan seperti tahun ini, Bu. Cuman untuk konsekuensinya belum ada. Masih betul, nonton. Sabun Bapak Ibu. Cukup ya. Next Mas, lanjut, masih ada nggak slide-nya? Ini Bapak Ibu kami sampaikan kondisi Pemprov per hari ini. Nilai untuk kualifikasi kita masih 20,55 dari nilai maksimal 25. Nah, ini kami mengajak Bapak Ibu semua yang punya ijazah setingkat lebih tinggi, monggo kami mengundang panjenengan untuk mencatatkan atau mengusulkan penggunaan gelar di BKD. Sekarang mengusulkannya sudah per individu sudah bisa pakai aplikasi SUBP. Oke, monggo Bapak Ibu silahkan. Tinggal diusulkan ke BKD biar nambah nilai kualifikasi di kita. Yang kedua, yang kompetensi Bapak Ibu, nilai kita masih 26 dari 40, jadi gapnya masih sangat tinggi. Ini didominasi yang pertama ini dari Bapak Ibu yang pejabat struktural yang dilantik baru-baru kemarin, itu mayoritas belum dilantik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, JF penyetaraan itu mayoritas belum diklat, mayoritas ya, meskipun ada yang sudah diklat. Kemudian yang ketiga, teman-teman pelaksana dominasinya belum 40 JP. Ayo kami mengajak panjenengan semua yang pelaksana bisa dimaksimalkan 40% atau 20 JP teknis dan 20 JP seminar workshop. Untuk yang disiplin sudah hampir maksimal, cuma 0,01% saja yang kena hukuman disiplin. Next, lanjut. Bapak Ibu, singkat ceritanya kami sampaikan dari awal sampai dengan akhir ini adalah pencatatan kegiatan diklat, apakah itu diklat teknis, diklat fungsional, seminar workshop di masing-masing simpernya panjenengan. Kami masih menunggu Bapak Ibu bagi panjenengan yang saat ini nilainya masih di bawah 70, yang Bankomnya belum 40, monggo silahkan dicatatkan biar dapat nilai maksimal gitu. Next Mas. Sudah habis. Jadi, makatan Bapak Ibu terakhir ada yang mau disampaikan lagi atau mau ditanyakan? Sampun cekap ya Bapak Ibu. Melebihi kontrak, tadi kontraknya saya sampai jam berapa? Sampai jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu kalau mau dapat nilai maksimal, tanya Mas Taufik, beliau sudah 98 nilainya. Bisa dicontoh. Sudah mentok. Nanti kalau ada skema baru bisa 100 nilainya. Kompensasinya kaki Pak. Amin. Saya mendukung. Jadi Bapak Ibu, matur suwun mengatakan dari kami. Segala kekurangan kami mohon maaf dan pangapunten sedaya kelepatan. Nanti Bapak Ibu prinsip sebelum surat kami edarkan, kami sampaikan dulu bahwa masih bisa menginput sampai dengan target kami 21 Juli. Silakan dimaksimalkan waktunya, masih ada sekitar 3 minggu lagi.
karena di minggu keempat bulan Juli kami harus pleno, harus finalisasi dengan BKN, maka nanti kami akan cut off-nya di tanggal 21 rencana. Silakan disampaikan, kita tular kepada rekan-rekan yang tidak hadir pada kesempatan pagi ini, biar sama-sama mendukung nilainya Pemprov, gitu Bapak Ibu. Maka kan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu sekalian, acara sosialisasi Indeks Profesional ASN Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, selesai sudah seluruh rangkaian acara. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian kami memberikan sedikit terima kasih atas izin menyampaikan kemarin hasil penilaian PDM Mandiri untuk Dinas Alpus itu PDM itu penilaian data mandiri. Jadi setiap PNS itu mengupload data e-file masing-masing pegawai. Untuk Dinas Alpus kondisi kemarin tanggal 25 Juni itu mendapatkan prosentase